146 Bab berpikir visual, tema desain. Berpikir visual. Halaman 147 Bab berpikir visual, tema desain. Dinding ruang pertemuan tertutup oleh poster besar. Di ruangan itu, sekelompok yang terdiri atas 14 orang membuat sketsa dengan tekun, lalu melekatkan post-it. Walaupun mirip kelas seni, peristiwa ini terjadi di kantor pusat Hewlett-Packard, raksasa produk dan jasa teknologi. Ke-14, partisipan itu datang dari seluruh HP dan sama-sama terlibat dalam manajemen informasi. Mereka akan menghadiri workshop 1 hari untuk membuat gambaran tentang bagaimana sebuah perusahaan global harus mengelola aliran informasi. Dave Gray, pendiri dan pemimpin konsultan Explain, memfasilitasi pertemuan tersebut. Explain menggunakan alat bantu berpikir visual untuk membantu kliennya memperjelas masalah mulai dari strategi korporat sampai implementasi operasional. Bersama para ahli Explain lainnya, Dave membantu para partisipan ini mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang gambaran besar berbagi informasi dalam perusahaan global. Kelompok ini menggunakan sketsa yang ditampilkan di depan umum untuk mendiskusikan berbagai informasi, mengidentifikasi hubungan antar elemen, mengisi bagian yang hilang, dan membangun pemahaman bersama tentang berbagai isu. Dengan senyum khasnya, Dave berbicara tentang kesalahpahaman umum, bahwa seseorang harus menggambar sesuatu sampai orang lain mengerti apa maksudnya. Sebaliknya, menurutnya, seberapapun sederhananya, sketsa akan membantu orang untuk menjelaskan dengan lebih baik, mendiskusikan, dan memahami semua isu, terutama yang kompleks. Untuk ke-14 partisipan HP itu, pendekatan visualisasi Explain berhasil dengan sangat manis. Mereka berkumpul sebagai 14 orang spesialis dengan pemahaman individu yang mendalam, tetapi dipisahkan oleh hal sederhana tentang bagaimana sebuah perusahaan global harus mengelola informasi. Daftar nama klien Explain, yang kebanyakan perusahaan paling sukses di dunia, mengakui semakin banyak organisasi yang memahami nilai dan mengakui semakin banyak organisasi yang memahami nilai dari jenis berpikir visual ini. Halaman 148 Bab berpikir visual, tema desain. Nilai berpikir visual. Berpikir visual sangat diperlukan dalam bekerja dengan model bisnis. Berpikir visual berarti menggunakan alat bantu visual seperti gambar-gambar, sketsa, diagram, dan post-it untuk membangun dan mendiskusikan arti, karena model bisnis adalah sebuah konsep kompleks yang terdiri atas berbagai blok bangunan dan hubungan antar blok bangunan itu. Sulit untuk benar-benar memahami suatu model tanpa terlebih dahulu membuat sketsanya. Model bisnis benar-benar disebut sebagai sistem apabila setiap elemennya saling mempengaruhi. Model bisnis hanya dapat diterima sebagai satu kesatuan. Menangkap gambaran besar tanpa memvisualisasikannya adalah sulit. Faktanya, dengan menggambarkan sebuah model bisnis secara visual, seseorang akan mengubah asumsi yang tidak diucapkannya menjadi informasi eksplisit. Hal ini membuat model menjadi nyata dan memungkinkan adanya diskusi dan perubahan yang lebih jelas. Teknik-teknik visual memberikan tanda petik kehidupan pada suatu model bisnis dan memfasilitasi pembuatannya secara bersama-sama. Membuat sesuatu model akan mengubahnya menjadi objek yang tetap di dalam pikiran dan jangkar konseptual, sehingga diskusi akan selalu mengarah ke sana. Hal ini sangat penting karena membuat sketsa dapat menggeser diskusi dari abstrak ke konkret dan meningkatkan kualitas perdebatan. Biasanya, jika Anda ingin meningkatkan model bisnis yang ada, menggambarkan model akan menggali kesenjangan logika dan memfasilitasi diskusi. Selain itu, jika Anda mendesain model bisnis yang benar-benar baru, menggambarkannya akan memungkinkan Anda mendiskusikan pilihan lain dan menambahkan, memindahkan, atau menghapus gambar-gambar. Bisnis kerap menggunakan teknik visual seperti diagram dan bagan. Elemen-elemen semacam itu secara ekstensif digunakan untuk memperjelas pesan-pesan dalam laporan dan rencana. Akan tetapi, teknik-teknik visual tidak terlalu sering digunakan dalam berdiskusi, menggali dan menguraikan isu-isu bisnis. Kapan terakhir kali Anda menghadiri pertemuan yang para eksekutifnya menggambar di papan tulis? Dalam proses strategi,
Berpikir visual dapat menambahkan nilai yang sangat besar. Berpikir visual Berpikir visual dapat menambahkan nilai yang sangat besar. Berpikir visual meningkatkan pertanyaan-pertanyaan strategis dengan membuat yang abstrak menjadi konkret, dengan menjelaskan hubungan antar semua elemen dan menyederhanakan yang kompleks. Di bagian ini, kami menjelaskan bagaimana berpikir visual dapat membantu Anda dalam sebuah proses mendiskusikan, dan mengubah model bisnis. Kami mengacu pada dua teknik, penggunaan post-it dan penggunaan sketsa dalam kombinasi dengan kanvas model bisnis. Kami juga membicarakan 4 proses lebih lanjut dengan berpikir visual, memahami dialog, eksplorasi, dan komunikasi. Halaman 149, bab berpikir visual tema desain berisi bagian yang dipenuhi tulisan dan gambar-gambaran. Halaman 150, bab berpikir visual tema desain. Memvisualisasikan dengan menggunakan post-it. Satu set post-it harus ada. Satu set post-it harus ada. Oleh karena itu, setiap orang memikirkan model bisnis harus memilikinya. Post-it berfungsi sebagai penampung ide yang dapat dengan mudah ditambahkan, dihilangkan, dan dipindahkan antar blok bangunan. Ini penting karena selama diskusi model bisnis, orang seringkali tidak langsung setuju tentang elemen mana yang harus muncul dalam kanvas model, atau di mana suatu elemen harus ditempatkan. Selama diskusi eksplorasi, beberapa elemen mungkin akan sering dihilangkan dan diganti untuk menggali suatu ide baru. Inilah 3 panduan sederhana. 1. Spidol. 2. Tulis hanya satu elemen untuk satu post-it. Dan 3. Tulis hanya beberapa kata per lembar untuk menangkap poin-poin penting. Penggunaan spidol tidak hanya untuk detail, tetapi juga mencegah Anda menaruh terlalu banyak informasi pada satu post-it dan memudahkan untuk dibaca dan diulas. Ingatlah selalu, diskusi yang mengarah pada gambaran model bisnis final yang diciptakan oleh semua post-it sama pentingnya dengan hasil diskusi itu sendiri. Diskusi di mana lembar itu akan ditempatkan atau apakah akan dihilangkan dari kanvas, dan perdebatan tentang bagaimana satu elemen mempengaruhi yang lainnya memberi pemahaman mendalam bagi peserta tentang model bisnis dan dinamikanya. Akibatnya, lembaran post-it menjadi lebih dari sekedar kertas berperekat yang mewakili blok bangunan model bisnis. Post-it menjadi arah bagi diskusi strategis. Halaman 151, bab berpikir visual tema desain. Memvisualisasikan dengan menggambar. Menggambar dapat lebih ampuh daripada lembaran post-it, karena orang akan betul-betul bereaksi terhadap gambar daripada kata-kata. Gambar mengirimkan pesan-pesan secara langsung. Gambar yang sederhana dapat mengekspresikan ide-ide yang mungkin memerlukan banyak kata. Menggambar lebih mudah dari yang kita pikirkan. Gambar tongkat dengan wajah tersenyum menggambarkan emosi. Sebuah tas besar dan tas kecil yang berisi uang menggambarkan proposisi. Masalahnya, sebagian besar kita merasa tidak dapat menggambar. Kita malu jika sketsa yang kita buat tampak tidak bagus atau kekanak-kanakan. Sebenarnya, gambar kasar sekalipun yang dibuat dengan sungguh-sungguh membuat semuanya terlihat jelas dan mudah dipahami. Orang-orang akan lebih mudah mengartikan gambar yang sederhana daripada konsep abstrak yang diekspresikan melalui teks. Sketsa dan gambar berbeda dalam beberapa hal. Yang jelas, yang satu menjelaskan dan mengomunikasikan model bisnis berdasarkan gambar-gambar sederhana yang akan kami jelaskan dalam bab ini. Yang satunya lagi mensketsa klien tertentu dan lingkungannya untuk mengilustrasikan salah satu segmen pelanggan. Hal ini akan memicu diskusi yang lebih konkret dan intensif dibandingkan menjelaskan karakteristik orang-orang tersebut dalam bentuk tulisan. Akhirnya, membuat sketsa kebutuhan segmen pelanggan dan tugas-tugas yang harus diselesaikan menjadi cara ampuh untuk memanfaatkan teknik-teknik visual. Gambar-gambar semacam itu mungkin akan memicu diskusi
konstruktif yang dapat memunculkan ide model bisnis yang baru. Sekarang mari kita lihat 4 proses yang dikembangkan melalui berpikir visual. Halaman 152, bab berpikir visual tema desain. Memahami esensi. Gramatika visual. Kanvas model bisnis adalah peta konseptual yang berfungsi sebagai bahasa visual dengan gramatika yang sesuai. Kanvas ini mengatakan kepada Anda informasi mana saja yang dimasukkan ke sebuah model dan di mana saja akan diletakkan, serta memberikan panduan visual dan teks bagi semua informasi yang diperlukan untuk membuat sketsa sebuah model bisnis. Menangkap gambaran besar. Dengan mensketsa semua elemen dalam kanvas, Anda akan memberikan gambaran besar model bisnis kepada mereka yang melihatnya. Sketsa memberikan jumlah informasi yang tepat dan memungkinkan mereka yang melihat untuk menangkap ide tanpa terlalu banyak detail yang mengganggu. Kanvas model bisnis secara visual menyederhanakan realitas suatu perusahaan dengan semua proses, struktur, dan sistemnya. Dalam model bisnis seperti yang dipakai Rolls-Royce yang menyewakan unit-unit mesin jetnya per jam alih-alih menjualnya. Ini merupakan gambaran besar yang menarik, bukannya potongan-potongan individu. Melihat adanya hubungan. Memahami model bisnis mensyaratkan tidak hanya pengetahuan akan elemen-elemen pembentuknya, tetapi juga pemahaman tentang kebergantungan antar semua elemen. Pemahaman ini lebih mudah diekspresikan secara visual daripada melalui kata-kata. Bahkan akan lebih tepat jika beberapa elemen dan hubungan dilibatkan di dalamnya. Sebagai contoh, dalam menjelaskan model bisnis, sebuah maskapai penerbangan berbiaya rendah menggambar dapat dengan efektif memperlihatkan mengapa armada pesawat terbang yang homogen harus menjaga biaya pemeliharaan dan pelatihan tetap rendah. Titik referensi kolektif. Kita semua memiliki asumsi tak terucap yang tersimpan di kepala dan mengirimkan gambar yang mengubah asumsi implisit tersebut menjadi informasi eksplisit merupakan cara yang sangat tepat untuk meningkatkan dialog. Cara ini membuat model bisnis menjadi objek yang nyata dan tetap ada dan memberikan titik referensi bagi peserta dengan memahami bahwa orang hanya dapat mengingat sejumlah ide dalam jangka pendek. Melukiskan model bisnis secara visual lebih penting untuk sebuah diskusi yang baik. Bahkan model yang paling sederhana disusun dari beberapa blok bangunan dan hubungan antar blok. Kesamaan bahasa. Kanvas model bisnis adalah kesamaan bahasa visual. Kanvas ini tidak hanya memberikan titik referensi, tetapi juga kosakata dan gramatika yang membantu orang untuk saling memahami dengan lebih baik. Ketika orang terbiasa dengan kanvas, alat bantu ini memungkinkan mereka untuk terfokus mendiskusikan elemen-elemen model bisnis dan mengusahakan agar semua elemen saling bersesuaian satu sama lain. Hal ini penting bagi organisasi yang mempunyai struktur pelaporan matriks karena dalam organisasi tersebut, individu suatu kelompok kerja atau gugus kerja mungkin tidak terlalu mengetahui bidang fungsi satu dan lainnya. Kesamaan bahasa model bisnis visual sangat mendukung pertukaran ide dan meningkatkan keterpaduan tim. Pemahaman bersama. Memvisualisasikan model bisnis sebagai suatu kelompok merupakan cara yang paling efektif untuk mencapai pemahaman bersama. Orang-orang dari bagian yang berbeda dalam suatu organisasi dapat memahami bagian-bagian model bisnis dengan sangat baik, tetapi kurang kuat untuk memahaminya secara keseluruhan. Ketika para ahli bergabung untuk menggambar suatu model bisnis, setiap orang yang terlibat mendapatkan pemahaman dari semua komponen individu dan mengembangkan pemahaman yang sama tentang hubungan antar semua komponen tersebut. Halaman 154, bab berpikir visual tema desain. Menggali ide. Memicu ide. Kanvas model bisnis agak mirip dengan kanvas seorang seniman. Ketika seorang pelukis mulai melukis, ia seringkali punya ide yang kabur, bukan gambar yang pasti di benaknya. Alih-alih memulai dari salah satu sudut kanvas dan mengerjakan secara berurutan, ia justru memulai dimanapun pikirannya memerintah dan membuat lukisannya secara organis. Seperti yang dikatakan Pablo Picasso, tanda petik, saya memulai dengan sebuah ide dan kemudian ide itu menjadi sesuatu yang berbeda.
Tanda petik, Picasso melihat bahwa ide tidak lebih dari titik keberangkatan. Ia tahu bahwa ide itu akan berkembang menjadi sesuatu yang baru selama dijelaskan dengan rinci. Membentuk model bisnis juga sama. Ide yang ditempatkan di kanvas memicu ide baru. Kanvas menjadi alat bantu untuk memfasilitasi dialog tentang ide bagi individu untuk membuat sketsa idenya dan bagi kelompok untuk mengembangkan ide bersama. Permainan. Model bisnis visual juga memberi peluang untuk bermain melalui elemen-elemen sebuah model yang terlihat di papan dalam bentuk post-it. Anda dapat mulai mendiskusikan apa yang terjadi ketika Anda menghilangkan elemen-elemen tertentu atau memasukkan satu elemen baru. Misalnya, apa yang akan terjadi pada model bisnis jika Anda menghilangkan segmen pelanggan yang dianggap kurang menguntungkan? Dapatkah Anda melakukannya? Atau apakah Anda memerlukan segmen yang tidak menguntungkan tersebut untuk menarik pelanggan yang menguntungkan? Akankah menghapuskan pelanggan yang tidak menguntungkan memungkinkan Anda mengurangi sumber daya dan biaya serta meningkatkan layanan kepada pelanggan yang menguntungkan? Model visual membantu Anda berpikir melalui dampak sistematis dari memodifikasi satu elemen atau yang lainnya. Meningkatkan halaman 155 bab berpikir visual tema desain. Meningkatkan komunikasi. Menciptakan perusahaan berpemahaman luas. Ketika sampai pada mengkomunikasikan model bisnis dan elemen-elemen terpentingnya, sebuah gambar benar-benar bernilai 1000 kata. Setiap orang dalam suatu organisasi perlu memahami model bisnisnya karena setiap orang dapat berkontribusi secara potensial untuk peningkatannya. Setidaknya, karyawan perlu memiliki pemahaman yang sama terhadap model sehingga dapat bergerak dalam arah strategis yang sama. Penggambaran visual merupakan cara terbaik untuk menciptakan pemahaman bersama. Menjual secara internal. Dalam organisasi, ide dan rencana seringkali harus dijual secara internal pada berbagai level untuk mengumpulkan dukungan atau mendapatkan pendanaan. Sebuah kisah visual yang bagus dapat meningkatkan peluang Anda untuk memenangi pemahaman dan dukungan terhadap ide Anda. Menggunakan gambar dan bukan hanya kata-kata untuk menceritakan sebuah kisah dan membuat kasus Anda lebih kuat. Orang akan langsung mengenali kasus Anda karena gambar yang ada. Perumpamaan yang baik dapat mengkomunikasikan status organisasi Anda saat ini. Apa yang perlu dilakukan, bagaimana dilakukan, dan seperti apa masa yang akan datang. Menjual keluar. Seperti halnya karyawan yang harus menjual idenya secara internal, pengusaha yang mempunyai rencana-rencana yang berdasarkan model bisnis baru harus menjual idenya kepada pihak lain, seperti kepada investor atau rekanan potensial. Visual yang sekuat sangat membantu meningkatkan peluang untuk sukses. Halaman 156 bab berpikir visual tema desain. Berbagai tipe visualisasi untuk berbagai kebutuhan yang berbeda. Gambaran visual model bisnis menuntut tingkat detail berbeda bergantung pada tujuan masing-masing orang. Sketsa model bisnis Skype pada halaman ini memperjelas perbedaan utama antara model bisnisnya dan model bisnis perusahaan telekomunikasi konvensional. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan perbedaan nyata antara blok bangunan model bisnis Skype dan perusahaan telekomunikasi konvensional, walaupun keduanya memberikan pelayanan yang sama. Sketsa pada halaman 157 menggambarkan Silaben, perusahaan Belanda yang baru berdiri, yang memiliki tujuan berbeda dan karenanya lebih detail. Sketsa ini bertujuan melukis gambaran besar sebuah model bisnis industri musik yang benar-benar baru, yaitu sebuah platform yang memungkinkan pendanaan bersama dari seniman musik independen. Silaben menggunakan gambar untuk menjelaskan model bisnis inovatif kepada investor, mitra, dan karyawan. Dalam menyelesaikan tugas ini, kombinasi gambar dan teks Silaben terbukti jauh lebih efektif daripada kata-kata itu sendiri. Sumber daya dan aktivitas kunci Skype menyerupai perusahaan software lain karena layanannya didasarkan pada software yang menggunakan internet untuk dapat melakukan panggilan. Dengan basis pengguna yang berjumlah beratus juta orang lebih, perusahaan menikmati biaya infrastruktur yang sangat rendah. Pada kenyataannya, Skype sama sekali tidak memiliki atau mengoperasikan jaringan telekomunikasi. Skype hari pertama
Skype merupakan pembawa suara global karena memberikan pelayanan melalui internet, tidak dibatasi oleh jaringan telekomunikasi konvensional. Bisnisnya sangat terukur. Walaupun Skype memberikan layanan telekomunikasi, model bisnisnya menggambarkan ekonomi perusahaan software bukan operator jaringan telekomunikasi. 90% pengguna Skype tidak pernah membayar, diperkirakan hanya 10% dari penggunanya yang merupakan pelanggan berbayar. Berbeda dengan pelaku telekomunikasi konvensional, saluran dan hubungan Skype sangat otomatis. Skype hampir tidak memerlukan intervensi manusia dan karenanya relatif tidak mahal. Halaman 157, bab berpikir visual, tema desain. Berisi ilustrasi tentang silaban. Halaman 158, bab berpikir visual, tema desain. Menyampaikan cerita visual. Cara yang paling ampuh untuk menjelaskan sebuah model bisnis adalah dengan menceritakan kisah gambar demi gambar. Menyampaikan uraian secara lengkap dan detail dalam kanvas model bisnis akan membuat audiens jenuh. Lebih baik perkenalkan model ini bagian demi bagian. Anda dapat melakukannya dengan menggambar setiap bagian satu persatu atau menggunakan PowerPoint. Alternatif lain yang menarik adalah menggambar lebih dulu semua elemen model bisnis di atas lembaran post-it. Kemudian menempelkannya saling bersebelahan saat menjelaskannya. Cara ini memungkinkan audiens mengikuti pengembangan suatu model dan gambar akan melengkapi penjelasan Anda. Halaman 159. Tutup. Halaman 199, bab berpikir visual, tema desain. Aktivitas bercerita visual. 1. Petakan model bisnis Anda. Mulai dengan memetakan versi sederhana berbasis teks dari model bisnis Anda. Tuliskan setiap elemen model bisnis di atas lembaran post-it. Pemetaan dapat dilakukan secara individual atau dalam satu kelompok. 2. Gambarkan masing-masing elemen model bisnis. Satu persatu, ambil masing-masing lembaran post-it dan gantikan dengan sebuah gambar yang mewakili kontennya. Pertahankan agar gambar tetap sederhana, abaikan detail. Kualitas gambar tidak penting, asal pesan tersampaikan. 3. Tentukan jalan cerita. Tentukan lembaran post-it yang akan Anda ambil terlebih dahulu ketika menyampaikan cerita. Gunakan jalan yang berbeda. Anda dapat memulai dengan segmen pelanggan atau mungkin proposisi nilai. Pada dasarnya, titik awal manapun boleh-boleh saja jika dapat mendukung efektivitas cerita Anda. 4. Sampaikan cerita. Sampaikan cerita model bisnis Anda setiap kali menarik lembaran post-it. Catatan, bergantung pada konteks dan preferensi pribadi, Anda dapat menggunakan PowerPoint atau Keynote. Meskipun demikian, slide 2 tidak memberikan efek kejutan positif seperti yang diberikan pendekatan post-it.